Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan ITA IP PPNU se-Kabupaten Kediri. Gimana nih kabarnya? Harus tetap semangat dong, apalagi kita ini adalah pelajar yang ikut menyongsong dan juga mensukseskan satu abad Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 2023 ini. Rekan-rekan ITA, kembali lagi bersama saya, Salma Hidayatul Zuriyah di Rumah Pelajar NU Kabupaten Kediri, Inspirasi Pelajar Milenial. Berbicara tentang satu abad Nahdlatul Ulama ini tidak lepas dari perjuangan para ulama-ulama terdahulu, yang mana perjuangan-perjuangan tersebut ibrah, pesan moral dan juga amanahnya harus kita ambil, apalagi di sini peran kita adalah sebagai pelajar. Hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri bersama rekan Syifa Udin. Insyaallah. Assalamualaikum rekan Syifa. Waalaikumsalam rekan Ida. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali ini. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Baik, berbicara tentang Golden Age satu abad Nahdlatul Ulama, sebenarnya apa sih makna satu abad ini itu sendiri bagi IPNU IPPNU? Iya, sebelumnya kalau kita mengenal apa itu satu abad, memang kan ini bukan usia seumur jagung. Ini merupakan usia sakral yang nanti kita tidak menemui kedua kalinya. Dua abadnya mungkin udah cucu kita atau generasi ketiga kita. Ini merupakan momen yang luar biasa bagi kita, bagaimana hari ini pelajar NU, kader IPNU IPPNU di Kabupaten Kediri khususnya harus mempunyai semangat yang lebih. Kita tahu bahwasannya ini menyongsong satu abad ini tidaklah mudah, perjalanan NU sangatlah panjang. Bagaimana kalau kita melihat IPNU IPPNU ini merupakan organisasi terdepan, jadi terdepan dan juga ujung tombak bagi Nahdlatul Ulama. Kalau hari ini kita berbicara NU, maka tidak lepas ini kita harus berbicara tentang pelajar. Urusannya ini sangat berat, bagaimana hari ini 50%, hampir 50% lebih kader NU yang ada di seluruh tanah air ini merupakan usia-usia milenial. Bahkan kalau menurut saya ini bukan sudah milenial lagi, sudah generasi Z. Karena tantangannya jauh lebih berat dan juga sangat sungguh-sungguh kalau kita organisasi. Seperti itulah. Mungkin prolognya seperti itu gitu. Untuk bagaimana sih dan apa saja peran kita sebagai IPNU PPNU dalam menghadapi satu abad Nahdlatul Ulama atau Golden Age NU? Iya, baik. Sebenarnya kalau kita melihat peran kita itu apa, ini tergantung bagaimana kita memaknai IPNU IPPNU. Kalau kita sebenarnya kan butuh organisasi, bukan organisasi butuh kita. Sebenarnya seperti itu, maknanya kan seperti itu. Maka dari itu kalau dilihat IPNU IPPNU dari sudut organisasi itu sudah sangat bermanfaat bagi seluruh pelajar Nahdlatul Ulama. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang diri kita pribadi dan juga masing-masing, sangatlah kurang kalau kita ini berjuang di IPNU IPPNU hanya setengah-setengah, jadi tidak totalitas. Maka dari itu kita biasakan bahwasannya kita memiliki organisasi ini dengan sepenuh hati. Kalau dibilang IPNU IPPNU sangat sentral, memang sangat sentral. Hari ini memang loyalitas kita dan juga peran kita itu sangatlah terlihat. Bagaimana beberapa kali pelajar Nahdlatul Ulama ini mempunyai inspirasi dan juga gebrakan-gebrakan yang mungkin menurut saya ini akan menaruh titik terang harapan bagaimana nanti taruhannya Nahdlatul Ulama ada di IPNU IPPNU. Kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau tidak dimulai dari kita, maka siapa lagi, begitu. Makanya kalau kita tidak bersungguh-sungguh di organisasi ini, yang ada nanti malah kita yang tidak diuntungkan dengan keberadaan organisasi. Bukan organisasi memerlukan kita, seperti itu. Konsepnya seperti itu, rekan Ida. Jadi sebenarnya peran kita itu di NU itu sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita melihat, janganlah
hari ini kita kegiatan bagaimana pakai stalak mutlak. Jangan harap maka manfaatnya besok akan terlihat, tidak. Maka terlihatlah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Itu merupakan manfaat yang tidak terlihat langsung, tapi jangka panjang. Kalau kita proyeksinya jangka panjang, maka tepatlah kita berada di organisasi IPNU PPNU ini dengan beberapa mekanisme dan juga arah gerak baru, dan juga hari ini mungkin jenengan sudah tahu, kita semua juga sudah tahu bahwasannya kita tidak lepas dari yang namanya sosial media. Saya kira tidak cukuplah hari ini kita menyampaikan materi ke IPNU PPNU-an, Aswaja, Akidah, keindonesiaan dan sebagainya hanya di pengkaderan formal dan juga seminar-seminar. Kalau itu disampaikan hanya di Makesta dan lain sebagainya, saya kira per hari ini itu tidak efektif. Makanya dengan adanya podcast ini, saya kira menjadi inspirasi bagi kita dan juga pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama yang ada di sana, khususnya di Kabupaten Kediri. Bahkan hari ini kita melihat analisis pimpinan ranting, pimpinan anak cabang, pimpinan komisariat itu sudah punya yang namanya berapa akun sosial media, Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu merupakan sarana menunjang kita untuk berdakwah dengan cara kita. Karena kita ini syiar kita ini Nahdlatul Ulama. Maka dari itu sangat penting kalau kita mengikuti arah gerak arus ini. Kalau dilihat sadar atau tidak sadar, hari ini kita diterpa yang namanya gelombang tsunami milenial. Kalau sudah gelombang tsunami milenial, maka yang terjadi adalah bagaimana cara mengatasinya, memperbaiki dan juga menanggulangi ini yang susah. Kalau kita berada di organisasi IPNU PPNU, saya kira sangat tepat dan sangat mumpuni kita masuk di ini. Daripada hari ini kita tidak manfaat dimanapun, mending kita organisasi. Kalau katanya almarhum Mbah Syukur Pondok Lopo itu, kita merupakan pasukan-pasukan yang berhasil dari segi terdepan yang muda-muda. Seperti itu, gambarnya seperti itu. Jadi sebenarnya tantangannya kita IPNU PPNU itu sangat besar ya, apalagi sangat besar. Ini sudah memasuki tahun ke-100 ya. Dari rekan Syifa sendiri bisa ngasih pesan dan juga motivasi untuk pelajar-pelajar IPNU PPNU Kabupaten Kediri. Sebenarnya kalau kesan dan pesan ini saya juga butuh pesan dan kesan. Kalau kita sebelum membahas kesan dan pesan, bagaimana hari ini gerbangnya satu abad itu sudah terbuka lebar dari NU ini. Bagaimana kita mengolah, tinggal masuk saja, dan ketika sudah masuk kita mau ngapain? Nah, itu yang akan dipikirkan oleh pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama, khususnya IPNU PPNU yang ada di Kabupaten Kediri maupun di seluruh Nusantara. Makanya kalau kita sudah berada di gerbang masuk, maka mau diapain kita? Di dalam itu mau diapain? Pasca satu abad nanti, saya kira ada beberapa inovasi yang mungkin nanti akan kita bangun, akan kita munculkan, dan juga akan kita gagas dari berbagai kader-kader kita yang ada di Nahdlatul Ulama khususnya IPNU PPNU. Kalau sedikit kesan dan pesan, mungkin hari ini kita tidak tahu kita mau jadi apa ya. Yang penting kita berdoa, berjuang, berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Yang penting sam'an wa ta'atan kepada para kiai. Kalau kiai sudah bilang atau mutus A, kita siap karena kita merupakan barang. Yang terpenting hari ini semangat berorganisasi, tidak usah memikir nanti kita mau jadi apa dan kita mau dapat apa gitu saja. Yang bonus penting bonus ada di akhir. Kita tidak tahu nanti dikasih hadiah berapa persen. Yang penting kita berusaha, berjuang. Urusan nanti biarkan yang Maha Kuasa yang tahu. Seperti itu. Alhamdulillah, itu tadi adalah beberapa materi yang disampaikan oleh rekan Syifa, yaitu Ketua PC IPNU Kabupaten Kediri. Masya Allah sekali. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk senantiasa menyongsong dan juga semangat, apalagi sekarang Nahdlatul Ulama sudah memasuki tahun ke-100, seperti itu ya rekan. Iya, siap.
Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo belajar berjuang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.